Rabu 9 Juli besok, Bareskrim bakal melakukan gelar perkara khusus kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Bagaimana agar hasil gelar perkara diterima semua pihak, kita akan bahas bersama Wakil Ketua Tim Pembela Aktivis dan Ulama Rizal Fadilah yang menjadi pelapor di Bareskrim Polri dan juga Kabareskrim Polri 2008-2009 Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Selamat malam Pak Susno juga Pak Rizal. Selamat malam, Selamat malam, selamat malam Pak Rizal. Selamat malam, saya ke Pak Rizal dulu mau konfirmasi. Besok pasti jadi gelar perkara khususnya sudah ada pemberitahuan? Ya, sudah Mbak. Jadi memang awalnya tanggal 3 Juli. Ya. Tapi kemudian surat pemberitahuan berikut adalah tanggal 9 Juli, hari Rabu besok. Jadi kita sudah bersiap untuk menghadiri acara gelar perkara khusus tersebut. Karena memang itu diminta oleh TPUA gitu kan sebagai solusi dari keberatan pengumuman tanggal 22 Mei oleh Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri. Jam berapa Pak Rizal besok? Agendanya jam 10 Pak, jam 10. Oke, jam 10 pagi. Kemarin itu kan sempat mandeknya saat ada ahli yang diajukan untuk dihadirkan juga. Antara lain Mas Roy juga Bang Rismon, betul ya Pak Rizal ya? Nah besok seperti apa? Iya. Mereka akan hadir juga? Saya kira itu harus hadir karena walaupun bagaimana kita diberi kesempatan kok dalam surat itu saudara dapat menghadirkan pihak-pihak yang dibutuhkan untuk mendukung proses gelar perkara khusus tersebut. Jadi kita diberi kewenangan membawa siapapun gitu dari pihak TPUA. Lagi pula bahwa Dr. Rismon, Dr. Roy Suryo itu di samping memang ahli, juga memang sudah merupakan kebersamaan dengan TPUA ketika berangkat ke UGM dahulu bersama-sama 5 nama kita masukkan, 3 yang memang advokat, 2 yang memang dari alumni UGM yaitu Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon. Jadi sebetulnya bukan hanya sekedar ahli lepas, keduanya itu adalah memang satu kebersamaan dengan TPUA dan karena TPUA diberi hak. Gitu, karena pihak pelapor misalnya melihat Roy Suryo maupun Bang Rismon itu sudah bagian dari TPUA, itulah yang jadi persoalan, dianggapnya tidak netral begitu dan juga tidak terkait dengan pemeriksaan skripsi ataupun ijazah Pak Jokowi. Bagaimana TPUA menjelaskannya? Oh jelas dong, walaupun bagaimana harus objektif kan, semua harus didengar gitu. Jadi disebut dengan tadi netral tidak netral itu nanti pada ujungnya penilaian gitu. Dan hal yang wajar saja ada perbedaan pandangan dan pemihakan mungkin dalam pengertian pengajuan data berbasis pada keahliannya, hal yang wajar saja gitu. Saya kira nanti Bareskrim menilai pada ujungnya. Oke, tapi Mas Roy sama Bang Rismon sudah pasti hadir besok ya dengan Pak Rizal dan kawan-kawan. Sudah sangat siap untuk hadir. Oke. Nah, saya ke Pak Susno. Soal gelar perkara khusus ini, kalau dari aturannya, kalau dari peraturan Kapolri, sebenarnya siapa yang boleh dan tidak boleh hadir dalam rangkaian gelar perkara khusus? Gelar perkara khusus ini sebenarnya sama saja dengan gelar perkara biasa, hanya karena sifatnya saja yang bersifat khusus ya. Mengapa bersifat khusus? Ada macam-macam ya, karena perkaranya memang berat gitu, atau karena memang melibatkan orang yang sangat tokoh yang sangat terkenal seperti sekarang kan mantan presiden kan. Yeah. Kemudian sehingga yang harus hadir pun dari internal Polri pun tidak sembarangan gitu, mungkin pada level-level senior gitu. Ya. Nah kemudian siapa saja yang harus hadir di luarnya? Ya pihak-pihak yang berkepentingan, yang dianggap oleh penyidik berkepentingan, yaitu pihak pelapor, pihak terlapor, dan gelar perkara dengan konfrontir. Kalau konfrontir kan untuk mencocokkan keterangan si A dengan si B, berbohong apa tidak. Kalau ini tidak, kan masing-masing pertama pihak penyelidik ya, karena ini gelar perkara penyelidikan ya. Jadi penyelidik menyampaikan apa yang sudah didapat oleh mereka gitu. Yeah. Nah kemudian pihak pelapor bisa menambahkan gitu hal-hal lain yang dianggap perlu untuk menambah alat bukti atau menambah informasi yang kelak akan menjadi alat bukti supaya alat buktinya itu cukup kalau memang itu bisa ditingkatkan ke penyidikan. Nah demikian juga pihak terlapor pada kesempatan ini juga berkesempatan dia untuk membantah argumen atau dalil-dalil yang diajukan atau informasi sifatnya baru informasi kan, informasi yang diajukan oleh pihak
pelapor ataupun informasi yang didapat oleh penyelidik. Nah, karena ini kan masih informasi. Nah, informasi ini bisakah atau tidak kelak menjadi alat bukti. Ya. Jadi begitu. Pak Susno, tapi kriteria ahli yang boleh dihadirkan dalam gelar perkara khusus ini seperti apa? Karena kalau dari Pak Rizal tadi kan sudah menjelaskan ya, pihak ahli yang akan dihadirkan ada Bang Roy Suryo juga Bang Rismon, tapi dari pihak Jokowi menolak ahli yang disodorkan TPUA karena alasannya pelapor tidak bisa mengajukan ahli dan menganggap Mas Roy dan Bang Rismon itu tidak punya kompetensi untuk memeriksa ijazah. Jadi tidak bisa tolak menolak. Jadi terserah penyelidik. Kalau penyelidik menganggap diperlukan keterangan ahli, nah nanti penyelidiklah yang menilai. Oh dia itu ahli hukum, hukumnya hukum perdata, hukum tata negara. Oh dia ahli di bidang apa? Di bidang digital. Oh dia ahli di bidang apa? Penyidik yang menilai. Jadi tidak ada tolak menolak. Masa pelapor atau terlapor tidak boleh saling tolak menolak ahli yang diajukan, kenapa, atau saksi yang diajukan. Kenapa? Karena kan ini saling lapor gitu ya, walaupun tempatnya berbeda, dan ini akan berdampak hukum. Kalau misalnya pihaknya pelapor tidak bisa membuktikan apa yang dia katakan palsu, maka dikatakan bahwa dapat dituduh bahwa dia telah mencemarkan nama baik. Nah demikian juga apabila bisa membuktikan bahwa betul itu palsu dan betul itu tidak sah, maka dampaknya kepada terlapor. Terlapor berarti memalsukan atau menggunakan keterangan dokumen autentik palsu atau membuat palsu suatu dokumen gitu kan. Jadi ini ibarat naik perahu, siapa yang tenggelam, siapa yang tidak ini nanti. Jadi yang akan menentukan nanti ahlinya kompeten atau tidak kompeten di tangan penyelidik. Kalau dari TPU, di tangan penyelidik seperti tadi disampaikan Pak Susno. Kalau dari Pak Rizal, apa yang memang disiapkan oleh TPUA agar ahli ini memang dianggap kompeten? Dan kenapa TPUA ini menganggap Mas Roy dan Bang Rismon selain tadi memang bagian dari TPUA dari awal ikut dalam laporan dalam kasus ini, apa yang meyakinkan TPUA bahwa kedua ahli ini memang kompeten untuk dihadirkan di gelar perkara khusus? Oh, saya kira itu sangat kompeten karena temuan-temuan dan analisis keduanya itu bisa berbeda dengan apa yang telah diumumkan oleh Dirtipidum. Misalnya, menurut Dirtipidum kemarin dalam pengumumannya, itu ijazah Joko Widodo itu identik dengan 3 ijazah temannya, gitu, tanpa menjelaskan siapa temannya. Itu kan hanya menyebut identik saja. Sementara analisis ataupun yang sudah ditemukan oleh Dr. Roy ataupun Dr. Rismon yang juga sudah diambil sebagai bukti hukum oleh pihak TPUA dan sampai ke Bareskrim juga menemukan 3 lagi ijazah temannya Joko Widodo itu yang tidak identik dengan Joko Widodo. Saya kira menjadi sangat prinsip sekali di situ. Ada nama Pronojoyo, ada Pronojiwo, ada nama Hari Mulyono, ada Sri Murtiningsih, itu teman seangkatan semua, ijazahnya tidak identik itu dengan Joko Widodo itu misalnya. Jadi sangat mendasar sekali keberadaannya dan hasil kajiannya untuk didengarkan oleh pihak penyidik gitu kan, atau penyelidik atau pihak karawasidik yang memimpin gelar perkara khusus ini. Nah Pak Susno, sebelumnya kan Puslapor sudah menyebutkan bahwa ijazah Pak Jokowi identik. Nah di gelar perkara khusus ini apa yang bisa dibuktikan, bagaimana mekanisme pembuktiannya untuk membuktikan sebaliknya misalnya kalau dari versinya TPUA atau menguatkan apa yang sudah disampaikan Puslapor kalau dari pihaknya terlapor? Saya kira gelar perkara besok tidak akan berkutit kepada hasil pemeriksaan laboratoriumnya. Memang objek perkara ini adalah ijazah itu yang dilaporkan diduga palsu. Tetapi di dalam gelar perkara itu tidak terbatas hanya ke hasil pemeriksaan laboratorium. Bisa saja informasi-informasi lain yang disampaikan, misalnya ada informasi yang didapat di lapangan tentang KKN, ada informasi yang didapat di lapangan misalnya tentang perkuliahan, ada informasi yang didapat di lapangan yaitu tentang skripsi, bahwa skripsinya begini. Karena apa?
bisa saja ijazahnya itu sama dengan yang asli, dikeluarkan oleh lembaga yang asli, yang berhak, yang berwenang, dinyatakan juga asli, tapi yang bisa menjadi persoalan bahwa ijazah itu sah apa tidak. Itu kan yang dipersoalkan di dalam masyarakat kan. Ya. UGM mengakui dia yang mengeluarkan. Setelah dicek misalnya ya, ini misalnya ya. Ya. Misalnya sama dengan yang lain, yang seangkatan gitu. Nah itu berarti kan asli. Ya. Tetapi yang dipersoalkan berikutnya adalah sah apa tidak. Nah sah apa tidak itu adalah yang orang yang memperoleh ijazah itu sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan aturan yang berlaku di fakultas itu. Misalnya dia kuliah sekian semester, nilainya memenuhi syarat, KKN-nya ada, skripsinya ada, waktu wisuda dia ikut, and so on and so on. Berarti ijazahnya itu asli dan sah dia memperoleh ijazah tersebut. Itu bisa digali begitu ya Pak Susno ya di gelar perkara khusus. Ini kan berdasarkan keterangan saksi nantinya. Berdasarkan keterangan saksi dan berdasarkan alat bukti berupa barang bukti skripsi yang disita, dokumen-dokumen administrasi yang disita, kemudian dokumen pendaftaran, dokumen perkuliahan dan sebagainya. Tidak hanya disita saja, tapi dimintakan keterangan dari saksi yang berwenang mengelola tentang barang tersebut. Nah itu. Kalau dari Pak Rizal, apa barang bukti yang berbeda dibandingkan gelar perkara biasa sebelumnya yang akan dibawa oleh TPUA pada gelar perkara khusus besok? Ada yang barukah? Ya pertama ya waktu gelar perkara biasa kan tidak dilibatkan TPUA yang sebenarnya ingin diajukan sebagai bukti-bukti. Waktu itu tidak ada ya, tidak ada yang diberikan. Itulah yang kita akhirnya menyebutkan titik lemah daripada gelar perkara itu yang sampai pada kesimpulan penghentian penyelidikan begitu. Sementara TPUA kok tidak dimintakan pendapat atau pandangannya. Nah kesempatan inilah yang akan digunakan ketika gelar perkara khusus yang dikabulkan gitu kan oleh pihak Mabes Polri gitu, dan itu nanti kita akan angkat semua gitu data-data yang ada yang kemarin mau diungkapkan tapi tidak ada peluang dan ruangnya. Jadi saya kira insya Allah gitu dari sisi TPUA dan bersama dengan ya ahli atau analisis yang sudah dikemukakannya akan menyampaikan seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Jenderal Susno itu gitu ya, termasuk seluruh dokumen-dokumen yang ada di UGM dan temuan-temuan lapangannya ya kita juga akan kemukakan sebagai bandingan-bandingan gitu, menjadi pertimbangan apakah memang harapan kita agar ditingkatkan prosesnya kepada tingkat yang lebih tinggi penyidikan misalnya atau tidak. Saya kira kita objektif saja kok, dan itu hal yang penting dibaca oleh publik, dinilai tentang hasil yang sudah maksimal gitu prosesnya gitu. Oke, kalau kemarin sebenarnya penyelidikan sudah dihentikan Pak Susno, dengan adanya gelar perkara khusus ini apakah peluang masing-masing pihak pelapor maupun terlapor jadi 50-50 lagi? Kita tidak melihat hal ini seperti pertandingan ya, tetapi yang jelas gitu bahwa kalau ini terbukti misalnya asli tapi palsu, nah maka pihak daripada Dr. Tipa dan Pak Rismond dan sebagainya tidak bisa dia dikatakan telah mencemarkan nama baik, gitu kan? Demikian juga sebaliknya kalau ini misalnya terbukti asli dan sah, nah tidak otomatis bahwa Pak Rismond CS itu menjadi tersangka gitu. Ingin dilihat dulu. Nah makanya dari awal saya katakan sebaiknya perkara ini karena menyangkut VVIP ya walaupun tidak menjabat lagi dan ini mendapat perhatian publik seluruh Indonesia, ini ditarik ke Mabes Polri. Lucu perkara ini, kok pemalsuannya ijazah palsunya di Mabes, pencemaran nama baiknya Polda dan Metro, undang-undang ITE di Polda Metro. Jadi seolah-olah ini Polda Metro melawan Mabes, ini kan nggak bagus. Nah kalau ini ditangani jadi disatukan di Mabes Polri, kan hanya dari meja kiri ke meja kanan bisa saling melengkapi informasi. Satu. Yang kedua di dalam menangani perkara ini walaupun ini bukan perkara perdata, berilah kesempatan daripada masing-masing pihak itu sama untuk membuktikan
apa yang mereka laporkan gitu Iya. ya. Yang mereka laporkan tuh kalau di dalam perdata ya kan apa yang didalilkan. Dalilkan, betul. Jadi sekarang kesempatan dari masing-masing pihaknya untuk membuktikan harus sama, meskipun bukan perkara perdata, pun gelar perkara khusus besok juga menarik untuk kita nanti ya, apa yang akan disampaikan dari TPUA dan bukti-bukti baru itu ya Pak Susno ya. Oke. Iya, dan ada satu lagi kita harus hormati ya. Kan ada yang mengatakan, wah ini ada apa kok belusukan sampai ke kampung, sampai ke daerah, kok ngelacak dosen pembimbing. Tidak apa-apa, itu namanya usaha. Usaha untuk membuktikan bahwa apa yang dia dalilkan itu benar. Sebabnya kalau tidak benar, maka dia akan menjadi sebaliknya gitu. Nah, dan dalam hal ini maaf ya, saya tidak memihak kepada Pak Rismon CS, saya tidak memihak daripada Pak Jokowi. Saya hanya dari kacamata untuk penyidikan supaya profesional Polri nampak dan Polri tetap dipercaya oleh masyarakat. Gitu. Ya, kuncinya dalam hal ini Polri, penyelidik dalam gelar perkara khusus harus profesional agar kasusnya terang benderang dan juga bisa dipercaya publik. Terima kasih Pak Susno, terima kasih juga Pak Rizal Fadila, Ketua TPUA dan juga Pak Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, Kabar Eskrim Polri 2008-2009. Selamat malam. Selamat malam.